yang biasanya di WhatsApp group, tapi kali ini kita coba ngobrol-ngobrol di Zoom. Jadi setiap sebulan sekali itu bakalan ada sharing session dalam format webinar atau Zoominar kayak gini gitu ya. Nah, kali ini kita sepakat buat mengangkat tema Marriage is Scary ya. Di sini udah ada aku sendiri, Prita HW, founder dari Rejana Institute, dan juga mungkin kalau berhubungan dengan tema udah punya track record. Bentar ya. Udah punya track record menjalani pernikahan 2 kali gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah ada yang melihat kontenku di Instagram beberapa waktu lalu ya. Lalu di sini juga ada Siska Rovitasari. Ini adalah community manager di Dujana Institute, khusus buat mengelola komunitasnya gitu ya. Halo Kak Siska, apakah sudah standby? Ya, Kak Siska kita masih tunggu. Jadi Siska ini menikah di usia juga cukup muda. Nanti kita akan tanya ya. Mungkin sekitar 20-an sekian gitu ya, Sis ya. Dan situasinya kalau Siska ini aku langsung spill-spill aja ya, karena kita di sini santai, jadi mengalir aja, bisa saling kasih POV masing-masing nanti setelah dari teman-teman yang jadi pemantik itu sharing. Nah, jadi kalau Siska sendiri punya background menikah muda dan qadarullah gitu ya, ada takdir dari Allah, orang tuanya dipanggil oleh Allah dalam jangka waktu berdekatan, yaitu selisih 40 hari. Dan tiba-tiba Siska yang anak tunggal ini spontan langsung menjadi yatim piatu gitu ya. Dan tentunya itu nggak mudah, apalagi di saat lagi mengerjakan skripsi dan qadarullah memang belum sempat ya sampai wisuda karena banyak tantangan-tantangan yang dihadapi waktu itu. Tapi Allah ganti dengan pernikahan yang alhamdulillah hingga saat ini sudah dikaruniai seorang putri yang lucu gitu ya. Nanti Siska bisa cerita. Kemudian juga ada Maulida. Nah, Kak Maulida ini juga ini sebenarnya istri dari ponakan saya ya. Jadi Kak Maulida ini juga menikah di usia yang cukup muda. Kalau di era sekarang ya, kayaknya kelahiran tahun 2000 ya, kalau nggak salah ya. Berarti umur 24, berarti unda-undi lah ya sama Siska ya. Sekitar mungkin sama nikahnya 23 kali ya. Nah itu dalam kondisi yang juga nggak mudah ya. Setelahnya juga pernah mengalami keguguran ya kalau nggak salah, nggak langsung dikaruniai kehamilan yang langsung terus langsung punya anak gitu seperti itu, dan juga mengalami beberapa kali mungkin ya sempat di lingkungan pekerjaan harus quit seperti itu ya, dan harus survive lagi dan lain-lain. Oke, selanjutnya juga ada Kak Ulan. Nah, Kak Ulan ini yang paling jauh. Kalau Kak Siska, aku dan Kak Maulida itu dari Jember. Jember-Jember aja gitu ya. Meskipun Kak Siska tuh di Abulu ya, 30 kilo dari Jember Kota. Nah, tapi kalau Kak Ulan nih berkilo-kilo ya Kak Ulan ya. Kak Ulan nih dari Medan, wah logonya MYC juga ya. Masih setia Kak Ulan. Jadi Kak Ulan nih pertama kayaknya gabungnya di kelas fashion ya, kalau nggak salah. Jadi ada Muslimah Youth Club ini juga salah satu wadah dari komunitasnya The Jana Institute khusus buat anak-anak mudanya. Jadi remaja muslimah. Halo Kak Ulan. Nah, Kak Ulan ini juga menikah di usia cukup muda, tapi kayaknya sih sudah lulus kuliah ya waktu itu. Dan tiba-tiba berganti status jadi moms. Kalau nggak salah waktu itu ikut kelas public speaking for moms juga karena dapat beasiswa menang challenge apa gitu aku lupa ya. Nanti akan kita tanya. Oke, di sini juga ada Kak Lita, ada Kak Putri, Kak Nur Ainia, dan satu lagi Kak siapa ya? Titik gitu aja. Berarti Kak Dot ya. Ya kita mulai sharing kita ya malam ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kayaknya ada beberapa tayangan dulu ya. Yang tadi sempat aku ini sih dapetin dari beberapa konten gitu. Boleh di-sharing dulu?
buat kita ngeliat. Karena kalau tema marriage is scary ini sebenarnya kan karena mencuatnya kasus Cut Intan Nabila ya, yang waktu itu viral ditonton orang se-Indonesia yang sampai mengambil jalan divorce-nya itu akhirnya disaksikan oleh banyak orang gitu ya, jutaan orang. Sempat bikin konten terakhir kayaknya di tanggal ini 24 Agustus, ya benar nggak sih sekarang tanggal 24? Iya, benar-benar Mbak. Nah, itu berakhir 5 tahun gitu. Nah, ini ada beberapa konten. Muncul suaranya nggak? Coba Kak Min. Nggak muncul Kak Min suaranya, tapi nggak apa-apa ada tulisannya. Jadi ini dari hashtag marriage is scary ya. Ini dari orang luar. Oh, sebentar. Kita akan coba lagi. Oh ya, udah. Jadi ini pernikahan tuh menakutkan kalau misalkan suaminya nih nggak bisa ngasih sweet treat setiap malam setelah makan malam saat nonton TV bareng. Terlalu so sweet kata suamiku tuh. POV laki-laki. Oke, Mbak Kiki baru join. Halo, Mbak Kiki. Halo Mbak, tapi aku off cam ya, maaf ya. Iya. Kita lagi mulai mau buka beberapa konten. Coba lagi lanjut, Kak Min. Ini kayaknya ada yang seru ya kalau kita ngomongin tadi. Takut nggak bisa dapet sweet treat dari suami after makan malam saat lagi nonton acara TV bareng. Kayak Siska udah mesam-mesem gitu ya. Iya, selanjutnya kami. Banyak yang nyalahinnya tuh laki-lakinya gitu. Tapi ya kalau pikir-pikir lagi, sebenarnya nikah muda tuh juga nggak terlalu untung-untung banget. Buktinya nih ya, banyak juga masyarakat dari ekonomi ke bawah yang nikah muda. Mereka tuh melanjutin garis kemiskinan mereka sendiri. Nah, apalagi nih ya, yang paling gua nggak suka, yang paling gua benci, mereka tuh nggak mikirin resikonya gimana, dampak-dampak buat mereka tuh gimana. Tapi kan kita jadi bisa ningkatin kemampuan literasi kita dan juga kita jadi bisa memfilter tren-tren apa yang sekiranya nggak baik buat kita dan kita ambil sisi positifnya gitu loh. Iya sih, ada benernya. Ayo udahlah, gue jadi 9 angka dulu baru gua nikah. Ini nih, dan yang kayak Oke, gini bikin gue makin takut buat nikah. udah. Dan ada beberapa lagi yang karusel ya, tapi yang slide terakhirnya nggak usah ya, Kak Min. Kan ada beberapa fakta-faktanya. Boleh? Iya, masih loading. Oke. Ini Mbak Lita, Mbak Putri, Mbak Nur Ainia, sama Mbak Titik ya, yang tanpa username. Boleh dong absen di kolom komen dari mana aja kotanya dan juga udah join di TJI Community di grup yang utama atau di grup MYC atau di grup webinar. Atau mungkin langsung klik dari story-nya siapa, boleh ya sharing. Oke, kita mungkin sambil ngebahas ini sambil kita share screen ini ya. Nah, aku mau tahu dong dari teman-teman yang udah jadi pemantik malam ini, ada nih, ini ya Siska dulu deh. Siska nikah di usia berapa Siska? Dan apakah itu dijodohkan atau apa dari sendiri, hasil hunting sendiri? Bentar Mbak, lagi ada drama. Sebentar. Oh iya itu fakta marriage is scary. Aduh, iya nggak apa-apa. Santai aja Sebentar. nggak apa-apa. Farahani nggak apa-apa. Oh ada.
Waalaikumsalam, Mbak Lita. Mungkin Kak Wulan dulu deh. Kalau Wulan sendiri, ini Wulan dari Medan ya. Medannya di Iya, kota Kak. Medan kah? Di kota Medannya atau di mananya? Iya, dekat sih, Kak, sama kota Medan. Cuman Wulan masuk ke Deli Serdang. Nggak di kotanya. Oh, ke Deli Serdang. Oke, oke. Semoga kita bisa jumpa ya nextnya. Ya, amin. Main dong Medan. ke sini. Ayo undang dong, undang TJI. Semoga Oke, ada oke. kesempatan nanti ya, Kak. Iya, amin. Biar nggak online terus ya jumpanya. Oke, Iya, kalau benar. Wulan sendiri nikahnya di tahun berapa dan umur berapa ya? Wulan nikah di tahun 2020. Waktu itu Hmm. usianya berapa ya? Oh, 23 tahun. 23 tahun. Baru banget selesai wisuda ya, kalau nggak salah ya. Iya, benar. Wulan itu wisuda di Desember 2019. Terus Mm-mm. eh, nikahnya itu di Agustus 2020. Harusnya juga di Juni, cuman kan waktu itu lagi corona itu kan, lagi COVID. Jadinya Oh, diundur jadi Agustus. oh lumayan panjang lah ya dari Desember ke Agustus, kurang lebih 7 atau 8 bulan ya. Nah, ini Iya. jodohnya kalau Wulan sendiri apakah dicomblangin sama orang atau hunting sendiri atau tiba-tiba datang gitu, tiba-tiba ngelamar gitu atau gimana nih? Hunting sih kayaknya Mbak ya. Soalnya Hunting di nggak apa mana? juga, nggak nggak expect juga gitu kan bakalan jadi sama suami sekarang. Bisa dibilang 5 langkah lah waktu kuliah itu kan Wulan tinggal sama Oom gitu kan. Jadi rumah suami ini di pas depan rumah Oom seberangnya. Oh, gitu. Dari awal kuliah, Iya. dari awal bulan kuliah tinggal sama Om. Oke, tapi Iya, nggak sempet ada pikiran kayak oh itu jodohku apa gitu nggak ya? enggak sama sekali enggak Kak. Soalnya memang dari kecil tuh udah tahu gitu kan. Udah sering main ke rumah Om gitu. Udah ketemu yang enggak expect aja gitu bakalan jodohnya sama depan rumah Om. Iya, Masya Allah, nggak jauh-jauh ya. Iya. Selisihnya berapa tahun atau sama? 7 tahun selisihnya. Selisih 7 tahun lebih tua Iya, suami. iya, iya. Oke, kalau boleh tahu bulan kelahiran tahun berapa ya? Wulan kelahiran tahun 97 Mbak. Oh, sama nih sama Siska. Iya, 97. seumuran kami. Oh, berarti suami 90 ya. Oke. Iya, Berarti bukan teman kuliah, bukan teman sekolah ya, karena bukan. usianya lebih tua 7 tahun. Oke, Alhamdulillah. Dan finally sekarang ketika sudah berumah tangga 4 tahun ya, kurang lebih berarti ya. Iya, Mbak. Agustus nih pas anniversary ya. Tanggal berapa dong anniversary Agustus? Anniversary-nya akan tuh tanggal 7 kemarin waktu iya tanggal 7 resepsinya tanggal 9. Udah lewat Eh, MF-nya, Mbak. 7 Agustus ya. Berarti udah Iya. 4 tahun selamat ya. Finally mana ada yang semacam apa ya sedikit aja ya ntar kita lanjut lagi kayak merasa alhamdulillah bersyukur gitu atau ya udahlah dapetnya ini gitu atau gimana nih Ya, lebih perasaan yang seperti apa gitu loh. kalau perasaan sih lebih ke bersyukur ya, Mbak. Karena kan ya apa ya istilahnya nggak ada rumah tangga yang baik-baik aja ya kan. Cuman kalau untuk suami yang sekarang itu Suaranya jadi jauh ya Wulan ya, wait ya suaranya jadi jauh nggak sih? Jadi kecil gitu Mbak suaranya di aku. Iya, heeh. Iya, Coba. maaf Mbak. Ada Nah, tadi ada telepon masuk. oh iya iya, heeh, heeh. Sebentar ya Jadi Mbak, ber matiin mode ya. apa-nya dulu. Oke. Jadi kalau sekilas aku dengar tadi jadinya bersyukur ya perasaannya untuk saat ini. Oke, Wulan, terima kasih. Wah, ini ada temennya Wulan ya. Kak Lita ini ya, dari Medan juga. Oke. Gimana Medan aman ya? Lagi musim dingin, apa panas, apa kemarau, apa hujan?
Kalau di daerah Rumah Wulan memang terkenal kota hujan, jadinya Oh ya iya setiap hari ya, hujan kan. dari Serdang dulu di RPUL kayaknya ya, kota hujan juga selain Bogor. Iya. Oke, oke. Terima kasih Kak Bulan. Kita coba sama yang lain dulu ya. Kita mau Oke, nanya-nanya dulu. Kak. Kayaknya sama Siska udah aman sih. Aman, Mbak. Aman, insya Allah. Ya. Sudah bisa dikendalikan. Kalau Siska sendiri ini menikah usia berapa? Terus seperti apa ya? Apakah jodohnya tiba-tiba menampakkan diri sendiri atau kayak ada yang mengantarkan? Maksudnya selain perannya Allah ya, maksudnya ada orang lain yang jadi perantara gitu. Gimana sih? Boleh diceritain sedikit? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ya teman-teman semua. Waalaikumsalam. Tadi juga udah di-spill nih ya sama Mbak Prita. Oke, kalau aku sendiri nikah itu di usia 24 tahun, Mbak. Jadi apa ya, bisa dibilang ya nggak terlalu muda kayak teman-teman yang masih usia 20 21 baru menikah gitu loh. Jadi bisa apa ya, kalau menurut orang-orang sekitar sini kan memang sudah dibilang cukup, tapi kalau memang untuk di generasi sekarang 24 tahun itu masih sangat muda untuk menikah kalau katanya teman-teman. Nah, kalau untuk suami sendiri itu dulu dihantarkan. Jadi aku emang nggak kepikiran, maksudnya aku memang kepikiran pengen nikah, tapi waktu itu ya nggak dalam waktu dekat itu dan juga masih nggak tahu mau nikah sama siapa. Cuman ya memang namanya juga manusia ya, menurutku fitrah kalau kita tuh pengen nikah kayak gitu. Jadi dikenalkan gitu, terus lanjut sampai menikah kayak gitu Kak Prita. Oke, berarti sebelumnya kenal nggak sih? Atau kayak pernah tahu gitu? Sebelumnya nggak kenal sama sekali, nggak pernah tahu, ya baru tahu pas waktu dibawa ke rumah. Dibawa. Itu Kayak aja sih. bahagia ya. Iya, dibawa diajak ya maksudnya ya. Sama suami kakakku diajak ke rumah, diajak main, baru tahu itu. Jadi emang sebelumnya nggak pernah kenal. Meskipun istilahnya satu kabupaten ya, dan Mm, mm, mm. tetanggaan kan nggak jauh-jauh banget tuh Mbak Balong sama Ambulo gitu kan memang, tapi ya emang nggak pernah kenal sih, nggak pernah tahu sebelumnya kayak gitu. Mm, mm, mm. Oke. Dan akhirnya punya anak itu lahir di tahun menikahnya tahun berapa ya, Sis? Dua 2000. Aku nikah 2022 itu Mm, bulan Februari, mm, mm. terus Hani lahir Januari 2023. Jadi emang belum belum setahun sudah dikasih amanah anak sama Allah. Mm, mm. Berarti sekarang 2 tahunan lah ya, kurang lebih. Boleh. Oh, masih inilah ya, masih awal-awal banget ya, Masya Allah. Gimana terus sih perjalanannya sekarang? Bersyukur dengan pernikahan Siska yang udah berjalan 2 tahun sekian ini. Alhamdulillah bersyukur Mbak, karena kan memang apa ya, ya dengan adanya Hani juga kan, meskipun namanya anak toddler ya masih aktif-aktifnya, cuman kan dia memang ya namanya anak-anak kadang sedikit membuat kita beristighfar banyak-banyak gitu kan, tapi juga lebih banyak senengnya kayak gitu. Terus juga apa ya, bisa kayak menemukan keluarga baru, terus juga dari diri aku sendiri sih, meskipun aku heboh dengan segala urusan domestik, itu kayaknya masih bisa membagi waktu untuk aku bisa tetap ngonten, terus aku juga bisa tetap jadi freelance trainer kayak gitu. Jadi bener-bener bersyukur sih, karena juga suami kan support gitu ya. Nggak membatasi Hmm, aku mau ngapain aja, selama itu benar, selama itu baik buat aku juga nggak merugikan, ya sudah sih kamu kerjakan kayak gitu. Oke, ya itu tadi ya sekilas cerita dari Siska. Kalau diceritain kayaknya panjang ya Ya masing-masing dari Mbak. kita ya. Coba dibuat novel masing-masing.
Oke, karena di sini sebentar ya sebelum kita ke Maulida, kita foto dulu kayaknya ya. Mumpung nih ada 10 biji. Masih lengkap. Mumpung lengkap ya. Jadi Cukup. boleh foto dulu. Karena kan ini masih awal-awal ya, kita sharing session lewat Zoom gitu loh. Dan emang agak dadakan bikin posternya. Jadi udah ada 10 orang ini bersyukur banget. Boleh Kak Min kita 10 orang sama Kak Min. Boleh kita foto dulu. Kalau teman-teman apakah bisa on cam yang Mbak Lita ya, Kak Lita, Kak Putri, Kak Nur Ainia, Mbak Kiki dan Mbak Lailatul kalau bisa, kalau enggak ya enggak apa-apa juga. Ada fotonya. Bentar-bentar dulu, bentar dulu. Kak Lita, Kak Putri dan Kak Nur nih kayaknya nggak bisa ya. Soalnya nggak Bentar, ada bentar. fotonya, gambarnya hitam. Iya, bentar Oke ya, deh nggak. Kak. Oh, Soalnya di sini iya, lampu. boleh. Ditunggu, ditunggu. Bentar, Kak Lita kayaknya mau ambil kerudung nih. Iya. Teman-teman silakan kalau mau ini ya ngajak temennya dan juga kalau mau sambil makan-makan, ngemil, minum-minum silakan, santai aja. Halo, namanya siapa ini yang di Medan? Abang siapa? Halo Ibu, namanya Hamka. Bilang. Hamzah. Hamzah. Ya, ya, ini Kak Nur gelap banget, Kak Nur. Oh, Kak Nur ini apakah Dan Bu temennya lagi Kak mana Ulan? itu? Ada Hana. Hani, Hani, Hani Oh rambutnya. Hani, oh iya. Sorry Kak Siska. Ya, ya, oke, kita foto. Satu. Auni mana Auni? Tidur lah. Oh, itu pamer anak masing-masing. Satu, dua, tiga. Oke, bentar, bentar. Satu, dua, tiga. Waduh, ada Aduh, aduh, aduh. Gelap. Ya. Oke, makasih. Goyang-goyang. Astagfirullah. Silo. Oh, lagi. Oke, lagi. Ada nggak pakai baju? Ya, satu. Ayo, Astagfirullahaladzim. Iya, ya pas. Satu. Ayo, mau ikut foto nggak? Enggak pada. Satu, dua, tiga. Oke. Udah kayak tantangan cok. Iya, iya. Iya, oke. Nah, sekarang kita lanjut ya. Kalau tadi Kak Siska itu nikah usia 24. Kalau Kak Wulan tuh tadi usia 23 kali ya Kak Wulan ya nikahnya ya. Di Iya Kak, usia 23. 23, udah 4 tahun pernikahan. Kalau Kak Siska udah 2 tahun pernikahan. Coba kita ke Kak Maulida sekarang. Kak Maulida ini juga menikah muda. Kayaknya usianya mirip-mirip ya, usia nikahnya. Dan udah berapa tahun nih, terus gimana tuh ketemu sama jodohnya? Coba kita tanya Kak Maulida. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Eh, saya nikah itu di tahun 2021 di umur 21 juga. Karena kelahiran saya 2000, jadi tinggal ngitung aja sih kalau 2021 berarti umurnya 21. Ketemunya sama suami itu dari teman SMA. Oh iya, dari teman Hmm, SMA. Jadi si suami ini lagi cari lah, lagi di posisi mencari. Nah, singkat oh, cerita, disarankanlah ke saya. Seperti itu. Langsung dikenalin ya, dikenalin kami temen. menjalin komunikasi sampai di jenjang pernikahan. Seperti itu. Alhamdulillah Oke, saya terus punya umur tahun? tahun selisih suami tah. Maksudnya selisih umur. Punya anaknya, tahu nih. Ya, punya anak itu, saya kan nikah itu di akhir 2021. Baru punya anak itu di 2022.
Itu hamil yang pertama insya Allah di bulan Maret kalau nggak salah waktu puasaan. Nah, qadarullah belum waktunya mungkin ya. Jadi keguguran di usia kurang lebih 2 bulan, kandungan 2 bulan. Nah, setelah itu jarak 3 bulan hamil lagi, hamil Auni, dan melahirkan di 2000 tahun kemarin itu 2023 waktu Ramadan. Alhamdulillah Oke. sekarang sudah umur 17 Udah 3 tahun ya pernikahannya ya. ya, betul, 3 tahun. 3 tahun pernikahan. Oke. Iya, jadi kalau Maulida sendiri gimana nih perasaannya setelah menikah? Lebih happy, lebih bersyukur daripada waktu jadi single dulu atau gimana? Alhamdulillah sih banyak banget ya perubahan setelah menikah. Dulu itu saya itu agak ugal-ugalan, kasarannya seperti itu. Masih keluar Dalam itu hal apa jalan? Padahal kalem banget kan. tabiat kali ya. Masih sering keluar mungkin pakai celana gitu. Meskipun sudah jadi guru waktu itu ada, tapi keluarnya masih belum sepenuhnya sesuai dengan syariat. Nah, alhamdulillah sekarang dapat jodoh, dituntun menjadi muslimah yang baik. Ya, sekarang menjadi kalau keluar kemana-mana wajib berhijab, berjilbab, berkaos kaki, dan insya Allah mengikuti aturan Islam. Seperti itu. Mohon maaf, belum di mute-nya. Iya, iya, oke, oke. Iya, Masya Allah itu perjalanannya ya. Jadi kalau dulu mungkin masih belum terlalu apa hijrahnya itu belum total lah gitu ya. Tapi alhamdulillah qadarullah dipertemukan dengan suami yang mengajak, ayo kita sama-sama gitu ya di jalan ini gitu. Alhamdulillah. Berarti sefrekuensi gitu ya. Meskipun awalnya dikenalin temen ya, Iya, dikenali teman dari teman SMA. dari temen SMA. Temennya cewek atau cowok? Waktu itu ada kegiatan bukber sih, jadi campur ya cowok-cewek. Kebetulan kan si suami saya tuh kenalnya sama temen cowok, jadi temen cowok yang kenalin. Oh, oke, oke. Lagi bukber ceritanya. Tapi Iya, emang di buku itu Maulida nggak ini ya, nggak kayak punya feeling kayak wah kayaknya aku bakal ketemu jodoh nih atau apa gitu. nggak sama Nggak ya? sekali. Ya, dalam Nggak. posisi itu Nggak. masih apa ya? Masih di titik kebingungan hidup sih, masih belum menemukan tujuan hidup yang seperti sekarang gitu. Oh, Jadi nggak pikiran. ah, ah. Mau kemana, mau apa gitu ya? Oke, oke. Bentar-bentar ya. Oke, nah itu tadi ya. Jadi beragam kisah. Nah coba kalau teman-teman di sini ada yang mau nanya nggak ke Maulida, ke Wulan, ke Siska, ataupun ke siapa? Saya boleh, ke aku juga boleh. Jadi ada Maulida, Wulan, Siska, dan ada aku juga ya. Mana Siska? Oh, ada, masih ada. Jadi kalau aku sendiri teman-teman, mungkin aku cerita sedikit ya. Jadi aku juga menikah pertama kali itu di umur 23 insya Allah. 23 tahun juga. Jadi sebenarnya umur 23 itu kalau dibilang ya usia yang pas ya. Karena kan kita sudah menyelesaikan tahapan studi ya, yang menurut orang-orang. Dari yang TK, SD, SMP, SMA, kuliah gitu kan. Ya usia-usia lulus kuliah lah, 23. Dan itu aku baru sidang Januari, terus April itu wisuda, Mei itu menikah. Jadi itu definisi tutup buku buka terop itu betul ya. Yang aku itu bener-bener apa ya. Tapi kalau aku agak-agak kocak ya. Agak-agak kocaknya tuh gimana ya. Ketemu kebetulan sama, ah ya ya ada yang mohon maaf izin. Ya silakan. Waalaikumsalam. Ketemu dengan orang yang bad boy. Kalau dulu kan masih belum kayak sekarang ya hijrah ke Islam gitu. Yang benar-benar kayak nemuin. Itu kan merasa kalau kita itu berpasangan dengan bad boy itu keren gitu kan. Seolah-olah cool. Terus anak band gitu kan ya dulu. Suami saya pertama dulu tuh mantan suami. Jadi ya nggak sengaja ketemu di acara musik seperti itu. Lalu tiba-tiba kebetulan waktu itu saya itu ada bukan musibah, ujian. Mama itu sakit ya, jadi sakit kanker mulut rahim. Jadi keluar masuk rumah sakit di saat
eh aku aja ya, gak enak saya. Di saat aku itu lagi skripsi gitu. Jadi sempet apa ya, ngerasain dia banyak membantu dalam hal itu dan lain-lain. Sampai akhirnya ada satu momen di mana aku tuh bertengkar sama papa dan akhirnya minggat dari rumah dan sempat tinggal berdua sama si yang belum jadi suamiku tadi. Kebetulan jaga warnet gede gitu, 2 lantai seperti itu. Nah, itu awal-awal cerita aku ya, yang istilahnya kalau dibilang cinta buta tuh kayaknya iya deh ngalamin. Soalnya waktu mau menikah, beberapa orang yang lain-lain tuh ngasih alarm. Kalau bisa yang lainnya sih, Prit, kamu yakin sama itu dan sebagainya, sebagainya gitu ya. Termasuk dari keluarga juga. Cuman kitanya itu akunya merasa oh aku kok yang tahu dia gitu ya, aku kok yang tahu dia, kamu mah nggak tahu tentang dia seperti itu. Aku agak sembrono juga sih waktu itu ya, karena mungkin lagi banyak masalah saat itu, jadi kurang bisa memilah-milah dan kayaknya ini cepet deh, udah terlanjur sering bareng ya udah deh nikah aja seperti itu sih. Karena waktu itu di skripsiku udah aku tulis gitu, padahal belum nikah. Kan agak ini ya, agak on juga. Jadi maksudnya itu salah satu kebodohan aku ya, ngotot udah ditulis duluan dengan titel suami di skripsi padahal belum menikah kayak gitu. Jadi istilahnya kayak "Ya udah terlanjur aku tulis seperti itu." Iya, bener Wulan. Jadi kayak si paling tahu. Padahal buat teman-teman yang masih jomblo ya, alarm dari keluarga itu, terutama kayak ayah sama ibu ya, kayak ngelihat pertama kali, oh iya, tanda lampu hijau apa lampu merah itu juga salah satu pertanda sih kalau menurut pengalamanku ya. Dan dari teman-teman, sebaiknya kita lebih kayak mendengarkan, lalu kita bawa kayak ke sholat, hajat, istiharoh kayak gitu sih seharusnya. Nah, itu dari pengalaman aku ya, tahun 2008 sampai 2000 berapa ya? Bertahan 4 tahun, 2012. Setelah itu sendiri 3 tahun, baru sekarang ini yang sama suami sekarang tuh 2015. Di saat usia berapa ya? Aku udah lupa nikah usia berapa. 30 sekian dah ya. Em, tiga berapa ya ya? 30 insya Allah. Karena pernikahannya udah masuk 9 tahun. Oke, itu sekilas ya teman-teman ya. Sekarang kalau kita mau apa balik lagi ya, kayak misalkan ke kasusnya Cut Intan tuh ya, itu ternyata masih cukup muda banget ya. Kalau Cut Intan itu 21 nggak salah ya, 21. Dan sekarang posisi punya anak 3, berarti lumayan flash kan, cepet ya. Pernikahannya 5 tahun, 5 tahun. Nah, kalau teman-teman pas ngelihat kasus itu viral gitu, apa sih yang dirasakan? Mungkin kalau dari Siska dulu, pas ada kasus itu viral. Kalau dari aku pribadi ya apa ya Mbak? Ya menyayangkan sih, mungkin menyayangkannya tuh gini. Sebelum-sebelumnya tuh kan pasti ada alarm, pasti ada tanda-tanda gitu kan. Ya mungkin ini ya karena kita juga kadang kalau sudah nggak mindful itu kan biasanya emang nggak peka sama tanda-tanda yang ada di sekitar kita kayak gitu. Jadi kalau pas mencuat kasusnya Cut Intan ini, ya aku sayangkan banget kenapa di speak up-nya tuh baru sekarang. Terus juga yang kedua, karena memang Cut Intannya adalah seorang influencer ya, jadinya kan apa ya, dengan meledaknya kasus dia itu juga semakin menambah daftar daftar trigger untuk teman-teman yang masih usia 20-an itu untuk menikah kayak gitu sih Mbak. Iya, iya. Jadi kayak semacam apa ya? Ini ya, warning ya. Makanya ada merit scare itu, mungkin teman-teman yang belum punya pengalaman kan langsung yang viral itu yang nggak enaknya gitu kan ya. Mungkin Padahal kan kalinya selama itu kehidupan. kita nggak ngerti ya apakah itu benar real atau itu hanya konten medsos gitu kan ya. Soalnya kan kalau aku juga sempat scroll ya ke bawah gitu kan, penasaran juga kayak gimana sih. Itu ada kan yang kayak dia tuh liburan, camping, habis itu ada nyium-nyium anaknya, terus ada suaminya, lesehan apa ya, kayak nggak terjadi apa-apa gitu kan ya. Ternyata depan rumah tangga nggak seindah konten medsos katanya netizen gitu kan.
Ya Jadi itu karena bener kan banget. iya, karena kan Kenapa? memang benar ya kalau kita berkacanya itu ke orang-orang yang memang sering share kehidupan romantis, yang kehidupannya selalu kayak bahagia gitu. Namanya juga dilihat orang, pasti yang di-share itu kan yang bahagia-bahagia gitu kan. Nah, terkadang yang aku ini juga kebablasannya orang-orang melihat itu loh. Jadi kan apa ya, kayak terlalu mengidolakan suatu pasangan, terus sampai akhirnya pasangan itu pisah, akhirnya mereka tuh kayak menjadikan hubungannya pasangan itu tadi sebagai patokan kayak gitu loh Mbak. Karena memang dulu sih aku juga pernah ada di fase untuk aku itu takut buat menikah karena apa ya, fakta-fakta pernikahan di sekelilingku itu memang nggak baik kayak gitu kan. Ya nggak semuanya, cuman memang ada beberapa itu hal-hal yang nggak baik yang menjadikan hal itu tuh aku jadi kayak takut gitu loh. Nanti kalau aku menikah aku ngalamin ini juga. Terus kalau aku menikah nanti aku kayak gini juga. Nah, pikiran-pikiran kayak itu tuh dulu ada di pikiran aku tuh ada banget. Aku mengakui itu dan memang marriage is scary buat aku dulu itu bener kayak gitu. Bener-bener emang menakutkan gitu. Tapi takutnya itu apa ya? Bukan karena melihat bukan karena melihat kekerasan atau apa enggak ya memang karena fakta pernikahan di sekitarku itu agak kurang baik gitu loh. Cuman yang bikin aku apa ya terus mantep kepengen menikah meskipun itu takut teringat sama ini kata-kata almarhum ayah kayak gitu kan. Kalau kamu memang nggak mau mencoba, kayak gitu, kamu nggak mau membuka diri, ya kamu nggak bakalan tahu apa yang terjadi karena kehidupan apa ya kalau dulu ayah tuh bilang kehidupan masing-masing orang itu beda-beda kayak gitu jadi jangan hanya kamu memandang yang baik-baik aja atau kamu memandang yang buruk-buruk aja karena itu nggak bakalan mungkin gitu loh karena dalam kehidupan tuh pasti bakalan ada hal yang nggak enak ada hal yang enak juga kayak gitu. Mm-mm. Kapan tuh ayah ngomongnya? Apakah waktu Siska kuliah atau udah mau apa pas fase-fase semester akhir atau pas waktu awal-awal kuliah? Fase-fase semester akhir pas waktu ibu nggak ada jadi kan emang Oh, oke. berasanya tuh aku me time gitu loh Mbak sama almarhum ayah tuh ya. Jadi Hmm. lebih sering deep talk bareng kayak gitu kan. Tapi pas itu yang jadi trigger ayah ngomong kayak gitu tuh bukan karena pernikahan sih, tapi karena ada saudara yang datang ke rumah pinjam uang gitu kan. Nah, anggapannya kan kalau dari orang-orang kan dulu kehidupan di rumah tangganya ayah itu kan cukup gitu loh. Jadi tiap ada saudara ke rumah, apa pinjam uang tuh pasti ke ayah. Padahal ya sama aja gitu loh. Kita juga sama-sama bergelut di ekonomi yang dicukupkan kayak gitu. Jadi ayah tuh selalu bilang gitu. Terus bilangnya tuh gini, apa ya? Kalau kehidupan itu kan pasti sawang sinawang toh, Dok. Kamu sekarang dipandang baik meskipun nggak yang terlalu baik, tapi kamu tuh kan bisa menutupi kayak gitu. Makanya jangan terlalu berpikir kalau di kehidupan kita tuh bakalan enak terus, bakalan nggak enak terus kayak gitu. Kamu sendiri juga dari kecil sudah tahu gimana kan. Wes banyak pokoknya bahasa sepak terjangnya kayak gini kayak gini kayak Iya, gitu. iya. Ya Jadi makanya itu kan ini ya juga banyak ngobrol deep ya sama ayah mm, ya. itu aku Tuh. jadikan ini juga kan kayak support buat aku dan memang benar gitu loh kalau apapun itu kalau kita nggak mau mencoba kita terus menutup diri ya kita nggak bakalan tahu ada apa nantinya kayak gitu Iya, yang iya betul. sambil kita pasrahkan Pasti ke ini Allah ya, juga ya tentunya Mbak. berat juga ya maksudnya Hmm, masa-masa kehilangan ibu gitu kan ya. Tapi di iya sisi terus lain ngomongnya lebih kayak sayang gitu. sama ayah. Mm-mm. Jadi kan apa ya ketakutannya itu mungkin macam-macam ya. Mungkin trigger ketakutan Mm-mm, kayak orang-orang saat melihat viralnya kasus cucukan itu mm-mm. kan lebih ke KDRT-nya selingkuh gitu kan ya.
Tapi ada juga yang ketakutannya tuh semacam overthinking aja gitu ya. Kalau yang konten-konten kan takut gimana nanti kalau misalkan dia nggak ngizinin aku buat beli skincare kayak gitu ya. Terus kayak tadi gimana kalau dia nggak memperlakukan aku like a queen gitu-gitu ya. Kayak apa ya, mungkin sama orang-orang atau anak-anak ya Gen Z mungkin ya. Itu bayangannya kayak orang pacaran kali ya. Kalau orang Nah, iya benar pacaran Mbak. kasih sekarang ya katakanlah udah biasa kan di kalangan teman-teman meskipun dalam Islam tuh kan nggak ada gitu ya, maksudnya kan lebih ke yang manis-manis kan, apa-apa tuh kayak perlakuan atau pelayanan dari entah itu pasangan yang cowok ke cewek atau cewek ke cowok kayak gitu ya, jadi belum benar-benar real hubungan sih sebenarnya, real relationship gitu. Oke, itu tadi dari Siska ya. Kalau dari Wulan sendiri gimana? Apa ya, ngelihat kasus itu viral gitu. Dari teman-teman ada nggak sih yang pasti satu dua namanya manusia wajar ya ada ketakutan atau mungkin ya namanya laki-laki itu kan beda emosinya ya sama kita. Kalau emosi emang kecenderungannya itu ada yang kalau masa kecilnya itu terpanggil gitu ya. Mungkin dia dulunya pernah ngelihat kayak gitu, langsung otomatis refleks. Nah, misalkan nggak KDRT ada juga kayak papaku gitu ya. Itu kayak mecah-mecahin barang, pecah belah di sekitarnya. Atau mungkin melampiaskan ke barang atau mungkin ke anak tapi lebih ke kayak mukul yang ringan kayak gitu-gitu. Tapi teman-teman nggak ada ya yang mengalami atau mungkin satu atau dua. Kadang kan ada yang spontanitas seperti itu. Lalu kita merasa oh iya ya gitu. Sebenarnya kayak gimana ya? Coba kalau Wulan gimana melihat menyikapi kayak viralnya kasus itu? Kalau dari Ulan itu gimana ya Kak? Ya itu tadi sama kayak Kak Siska kan, disayangkannya itu kenapa baru sekarang dia speak up gitu kan. Sementara dari yang berita yang beredar itu kan dia bilang dari pernikahan yang 5 tahun itu kan diwarnai dengan hal-hal seperti itu gitu kan. Bentar ya Mbak. Iya nggak apa-apa, santai aja. Tadi ada sambil aku ngomenin. Oke Kak Lita ini berarti udah pernah nikah ya. Semangat Kak Lita, insya Allah. Nanti aku ada sharing juga ya. Kak Lita ini apakah temennya Wulan? Iya Mbak. Oke. Seangkatan berarti? Enggak. Beda kok ini juga beda kota. Oh beda kota. Oh tapi sama-sama dari Medan. Dari Sumatera Utara maksudnya. Iya, sama-sama dari Sumatera Utara. Dan kami ketemu baru berapa kali ya, Kak? 2 kali apa ya? Oh, oke. Yang temennya Wulan itu suaminya Kak Lita yang sekarang. Oh iya, alhamdulillah udah ini ya. Udah dipertemukan dengan jodoh yang kedua dan yang terakhir insya Allah. Oke, lanjut. Iya, jadi gimana terus ada lagi tuh kan statement dari netizen itu yang udah 5 tahun pernikahan diwarnai dengan hal KDRT gitu kan, perselingkuhan. Ada juga kan netizen yang nyeletuk. Jadi kenapa masih mau istilahnya nambah anak lagi gitu kan? Jadi kan sekarang jadinya anaknya 3 kalau nggak salah ya Pak. Ya minta tolong sama abang. Iya oke Mbak Ulfa. Belum sempat cerita nih Mbak Ulfa. Oke lanjut. Iya. Sebentar Mbak, drama ini Mbak. Oh iya. Nanti Mbak Lita juga boleh ya Kak Lita. Boleh cerita juga boleh. Kalau misal ada apa marriage is scary menurut pandangan kita seperti apa. Putri juga nih boleh. Ya lanjut Kak Wulan. Iya, cuman kalau dari Wulan pribadi sampai saat ini alhamdulillah nggak ke-trigger dengan itu gitu kan, karena ya itu tadi kayak Mbak tadi kan si paling sok tahu. Cuman ya mudah-mudahan kedepannya juga seperti yang Wulan tahu sekarang lah gitu kan. Jadi kalau misalnya dari kasusnya Intan ini kan sayang banget ya, anaknya juga masih kecil-kecil, dia juga masih muda gitu kan.
harus kehilangan figur ayah, dan pasti itu kan anaknya udah bisa ngerekam kan, dan dia melakukan kekerasan itu di depan anaknya, itu kan miris banget sih, Kak. Jadi kayak memori anaknya itu seperti apa gitu, nanti kan pasti ibunya bakalan kerja keras untuk memperbaiki mental anaknya gitu kan. Jadi ya miris banget lah melihat kasus ini gitu. Iya. Tapi ini enggak, kalau dulunya Wulan pernah merasa takut menikah enggak? Kalau dari awal tuh Wulan nggak pernah kepikiran untuk takut nikah, enggak. Cuman malah yang memotivasi Wulan untuk cepet nikah itu malah apa ya, omongan, tau lah Mbak ya kan, namanya kita bertetangga itu kan, omongan tetangga itu sering kali nggak enak gitu ya kan. Jadi kalau misalnya apalagi Wulan itu modalnya yang apa ya, bapak Wulan itu kalau misalnya punya temen ya udah dibawa pulang ke rumah gitu kan. Jadi ya kalau misalnya lagi ngumpul gitu kan rame tuh teman-teman Wulan kan, dan kebanyakan pula teman-teman Wulan itu cowok gitu. Jadi taulah mulut tetangga ini kan pada ribut lah. Nah, jadi terakhirnya pas udah yang suami Wulan sekarang kan, sebelum nikah juga udah pernah ke sana kan, ke rumah Wulan yang di Aceh. Jadi kayak ada yang berita nggak enak gitulah. Nanti kalau kan Wulan kebetulan jauh di Medan, jadi nanti di Medan nggak terkontrol gitulah bahasa negatifnya kan. Nanti kebablasan gitu kan. Gitu Jadi ya, ya iya. udah. Batak ya Medan tuh ya. Mungkin kalau ngomong biasa aja kesannya udah gimana gitu, apalagi pas yang bagian julid-julidnya ya. Dan Oke. itu kan Bapak Wulan tuh kan di Aceh kan Kak, jadi tahu lagi pun di Aceh juga lebih ketat kan peraturan kayak gitu. Walaupun sebenarnya di real life-nya tuh ya nggak ketat-ketat banget gitu. Iya, tetangga ternyata di mana aja sama ya. Jadi nggak di Jember, nggak di Ambulu aja ya sih. Ternyata di Medan, di Aceh sama. Oke, itu tadi dari Wulan ya. Kalau dari Maulida gimana nih? Apakah kayak ngelihat kayak gitu? Oh, pas foto lagi cuci piring. Oh ya, dimaafkan. Kak Putri ini gabung di grup apa? Apakah TJI Community yang utama, atau di webinar, atau di MYC, Muslimah Youth Club? Oke, Kak Maulida boleh. Gimana? Dulu pernah ada rasa takut nggak buat menikah? Dan ngelihat kayak yang viral kemarin itu, apa sih perasaannya gitu? Mungkin sesama perempuan baper, atau mungkin apa gitu? Jujur pertama kali lihat itu nggak tega gitu, kasihan sesama perempuan gitu, memposisikan diri sebagai dia, bahkan ada bayi yang sempat kena tendang itu, ya Allah kasihan banget kan. Ya itu satu, nggak tega. Yang kedua bersyukur memiliki suami yang berjanji tidak melakukan seperti itu gitu. Dua aja sih. Tapi dulu pernah merasa ada rasa takut OVT menikah, atau kayak takut gitu, atau ntar aja, atau gimana? Nggak ada sih. Dulu bayangannya kan menikah happy-happy aja. Jadi malah pingin nikah. Oh, malah pengen nikah ya? Iya. Bayangin ntar pesta apa pernikahannya kayak gimana, undangannya kayak gimana? Menikah kan ada temennya, kemana-mana ditemani, perhatian gitu ya. Oh iya, bagus sih juga. Bener-bener. Berarti perlu kan ya kita menyeimbangkan berita yang kita konsumsi kan ya. Maksudnya kalau kita ngelihatnya medsos gitu kan, apa yang viral pasti kan banyak kan ya bener nggak bener gitu kan. Oke, Kak Lita mungkin mau bersuara, boleh kalau mau bersuara langsung, atau mau di kolom chat aja. Wih, gelap banget. Lagi di mana? Ya. Kalau mau boleh kayaknya ya kita sharing langsung ya kan? Boleh.
rasanya kalau lihat berita Intan itu ngaca pada diri sendiri gitu. Karena waktu pernikahan pertama itu ngalamin KDRT pun di depan anak gitu. Jadi apa aja lah anaknya jangan. Iya, ya. Kak Lita dulu pernikahannya yang pertama berlangsung berapa tahun? Kandasnya itu 7 tahun pernikahan. Qadarullah jodohnya 7 sampai di tahun. situ gitu. Karena ya Ya, makanya udah punya ya, waktu 7 7 tahun itu sudah punya momongan, Kak? Alhamdulillah udah. Flashback kita tahun 2012 itu menikah. Itu di usia yang sangat-sangat masih muda. Ini cerita aku aja lah ya. Cerita aku dia hampir sama kayak Ulan. Kalau di kampung ini kan mulut tetangga itu ngeri juga kayak mulut-mulut netizen kan Kak. Jadi gitu juga orang tua itu kan mama itu udahlah gitu kan daripada ini udahlah nggak usah lama-lama gitu. Jadi udah ya gitu. Tidak. Kemudian Ya, usia pernikahan di 5 bulan itu alhamdulillah dapat anak gitu kan. Tapi di usia kandungan yang baru berapa bulan nggak keguguran. Kemudian dari keguguran itu di 5 bulan kemudian dapatlah anak yang sampai sekarang ini udah besar. Dan di usia dia yang masuk TK ya usia 5 tahun itu kalau nggak salah karena udah nggak sanggup ngejalaninya sana Mbak nggak boleh di sana ya Mbak di kamar Mbak udah nggak sanggup sama ayahnya jadi bisa dan alhamdulillah sekarang dipertemukan sama temannya Ulan. Alhamdulillah insya Allah jodoh dunia akhirat. Bersyukur sama jodoh yang sekarang. Alhamdulillah. Amin. Kalau yang dulu separan atau beda berapa tahun, terus sama yang sekarang beda berapa tahun? Dulu beda 4 tahun. Oke, yang sekarang? Yang sekarang cuma beda 2 tahun. Lebih tua suami, Mas? Iya. Padahal yang itu bisa dibilang berpendidikan sarjana agama pun bahkan. Oke. Berarti nggak tentu ya kalau dari casing luar ataupun dari kayak gelar dan lain-lainnya. Waktu itu punya anak ya Kak? Tadi aku ke distrak ini anakku. Kayak mana Kak? Punya anak nggak dulu Kak yang di pernikahan pertama? Alhamdulillah punya. Dan yang kedua ini belum diberi, yang ini masuk usia ke berapa kita Pak? Ke 4 tahun belum diberi. 4 tahun. Oke. Sekarang umur berapa? Ya Kak Lita udah umur kalau saya sekarang udah masuk 31. Anaknya umur berapa Kak? Anaknya umur 10 tahun. 10 tahun. Ikut sama Dulu nikah muda. Dulu saya nikah di usia 19 gitu tamat sekolah. Saya kuliah semester 2, saya nikah semester 4 kami menikah. Jadi di usia 20 tahun saya melahirkan. Sekarang ikut Kak Lita anaknya, maksudnya? Ikut kami. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, barakallah. Alhamdulillah sudah ini ya sudah sampai di perjalanan fase yang itu ya. Jadi kita punya pengalaman lah yang cukup menguatkan untuk di masa-masa sekarang. Iya. Jadi sama ya kayak aku juga dulu mengalami KDRT juga ya. Mungkin orang-orang kalau bilangnya di kontenku itu nggak nyangka gitu ya. Habis itu peluk jauh gini-gini ya. Tapi kalau aku sendiri sebenarnya sudah selesai dari itu. Kenapa aku sharing gitu? Karena memang aku sudah selesai dari masa lalu gitu kan. Kan kalau orang misalkan belum selesai dari masa lalu itu pasti ketika cerita akan banyak mengundang ini ya kayak sambil nangis lah atau apa gitu ya. Tapi insya Allah kalau kita udah
menerima dengan qada Allah dan Allah sudah ganti berkali-kali lipat dengan yang lebih baik, insya Allah itu benar-benar bermakna lah gitu ya. Dan memang kalau di caseku dulu itu malah bentar ya. Nah, jadi kalau dulu itu malah ya yang di pernikahan pertama aku beda 8 tahun. Tapi ternyata yang aku bilang ya bahwa usia itu kan bukan menentukan kedewasaan seseorang ya. Sama kayak gelar dan lain-lain itu tadi kan. Tapi memang pengaruh itu kayak pengasuhan sih, itu yang pertama ya, pengasuhan. Terus dia selama usia itu tuh sudah berpengalaman ngapain aja gitu kan. Sehingga membentuk pola komunikasinya ya. Jadi kalau yang aku dari caseku itu emang karena nggak biasa mengungkapkan isi hati, jadi kita itu kayak menebak-nebak. Ini orang apa ya maksudnya gitu. Ini orang apa ya perasaannya kayak gitu loh. At least kan misalkan nggak bisa yang ngomong panjang kayak kita, tapi kan bisa keluar kan mengungkapkan apakah dia sedih, marah, apakah apa gitu loh. Emang nggak sama gitu kan. Nah, cuman ya itu tadi. Dan kalau aku juga ada kasus-kasus ini ya, kayak selain KDRT kan pasti ada penyulutnya ya. Kalau yang dari pengalamanku itu biasanya satu paket dengan selingkuh memang ADRT. Satu paket dengan selingkuh. Jadi kalau yang selingkuh belum tentu KDRT gitu ya. Tapi kalau yang KDRT udah pasti selingkuh. Sepertinya kayak gitu ya. Karena apa? Dia juga mencari kenyamanan di orang lain. Kayak seolah-olah gajah di pelupuk mata tuh nggak kelihatan ya kebaikan-kebaikan pasangan. Tapi orang lain begitu ngeliat orang lain tuh kayak gitu. Tapi bener juga sih di konten tuh ada bombing ya, love bombing ya. Kayak abis bla 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 gitu. Emang nunjukin rasa sayang lagi. Dan itu sih mungkin yang tadi Siska kok bisa sampai 5 tahun baru terungkap gitu. Emang kalau di posisi itu tuh beratnya itu apa iya nih aku bakalan itu kan Cud Intan ada konten-kontennya ya yang kalau ada badai ganti orangnya apa enggak kan dia tak mungkin ya, maksudnya tak mungkin ganti orang karena emang berat sebenarnya. Dia saling menyayangi sih basicnya gitu, cuman si dari pihak yang biasa KDRT itu nggak bisa nahan nalurinya. Gimana sih, kayak udah kebiasaan ya, kayak orang kebiasaan lupa misalkan, mungkin dia nggak sengaja men-setting pikirannya buat lupa naruh barang gitu kan. Tapi karena udah kebiasaan kan ya, pola itu bertahun-tahun ya lupa aja gitu kan. Kayaknya sama seperti itu sih. Dan disertai dengan kalau di aku tuh ketidakjujuran ya dalam hal keuangan. Jadi misalkan ATM dipegangin atau misal kita nitip sesuatu buat bayar cicilan apa gitu tuh ya kayaknya fine-fine aja, tapi ternyata ada orang yang nagih kayak gitu ya kalau di aku. Jadi itu yang kalau aku kebetulan tidak punya anak ya waktu itu, karena memang mempengaruhi kualitas ya. Kalau udah pasangan suami istri katakanlah itu mempengaruhi apa iya aku mau dapat anak dari orang itu gitu loh. Jadi kayak nggak tulus ya. Ya alhamdulillah di sisi itu Allah menjaga. Dan kalau teman-teman tahu, kalau aku sendiri di pernikahan 4 tahun itu tidak dicatatkan ke waktu itu. Jadi itu udah double ya ininya. Problemnya udah double. Karena kan kebetulan mantan suamiku dulu itu korban lapindo. Nah, jadi kayak ada masih nunggu ganti rugi dan sebagainya sampai akhirnya ada meninggal duluan kan ayahnya, ada neneknya, terus ibuku. Jadi dalam 1 tahun tuh 4 orang tua kami meninggal dalam 1 tahun, sehingga ada alasan buat menunda nanti rame-ramenya tahun depan kayak gitu ya. Nah tapi aku tuh udah ngurus KTP segala macam, surat pindah ke Surabaya gitu kan posisinya. Dan selama 4 tahun itu aku nggak punya KTP, bayangin ya teman-teman. Untung aku itu punya fotokopian KTP, jadi nggak punya nomor rekening atas namaku juga gitu. Kan ada rasa kayak aku ini katanya orang berpendidikan, tapi kok malah nggak punya identitas gitu ya. Ada rasa-rasa kayak gitu. Dan anehnya setiap membahas, ayo ini kita mau dibawa ke mana, kapan nih kita ke KUA, itu selalu marah. Aneh gak? Ya kan itu aneh ya. Artinya berarti dari situ mungkin ya nggak ada itikat baik atau ada terselubung aku
nggak ngerti ya. Tapi kalau dalam sehari-hari bukannya tidak suportif, ya sangat suportif. Saat itu aku juga mengelola pondok baca punya kan, taman baca di rumah. Itu ya juga ya mendukung gitu apa segala macam kita bareng-bareng. Tapi di satu titik masalah yang lain itu seperti itu, dan itu terjadi berulang. Nah itu ya, dan kadang kita tuh yang perempuan ya mungkin ya, itu semacam kayak baper kan. Jadi kayak semacam gini loh, masa iya sih aku mau nggak memaafkan dia lo udah baik bla 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 gitu kadangan. Bener nggak ya Kak Lita ya? Kayak ada. Nah di sisi itu dimanfaatkanlah kebaikan itu gitu. Tuh makanya kita mungkin ini ya yang perlu kita garis bawah itu bikin kesepakatan kali ya di awal-awal pernikahan ya, bikin kesepakatan bukan harta gono gini ya. Maksudnya kesepakatan tentang gini loh, kayak juga kalau ada masalah nanti aku pengennya kamu itu seperti ini kan begitu ya. Terus kamu itu kayak gini, aku gini kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Handle hal-hal yang nggak diharapkan itu seperti apa itu sih. Insya Allah selama kita itu berpegang teguh sama ya tujuannya sesurga istilahnya, ya kita tuh beribadah gitu, insya Allah sih akan terus gitu ya. Ini pengalaman teman-teman aku juga ada ya yang dia itu sholat kan, ngelihatnya sholatnya rajin gitu ya, ngajinya rajin, puasa Senin Kamis, ada nggak teman-teman yang kayak gitu ngelihatnya? Tapi ternyata ada juga suami temanku yang ternyata ya juga punya will gitu. Punya will, mana willnya dikadoin buku fikih wanita coba. Enggak ya, enggak kayak gitu. Dan itu maksudnya, iya kenapa Kak Lita? Saya nggak nyangka kalau dia itu bakal berbuat kayak gitu. Kita tuh kan masih kepengennya mempertahankan ya, maksudnya lebih ke pernikahan satu kali kan. Mungkin yang di Positive Intan tuh seperti itu ya kan. Tapi ada juga pernah muridku public speaking for kids itu waktu disuruh ngomong kan dia kayak bukan ya kayak gitu kan ya. Terus aku tanya dong ibunya, apakah pernah dibully di sekolah gitu. Itu dia sampai merah matanya. Tapi kalau teman-temannya sudah pulang dia berani ngomong. Tapi pas ada temannya dia nggak berani. Padahal kelas 4 SD udah cukup besar kan. Ternyata ibunya baru cerita kalau itu gara-gara bapaknya, kalau KDRT itu di depan dia seperti itu. Jadi dia tuh kayak takut gitu, takut sama orang. Kebetulan bapaknya itu polisi ya, dan itu sekarang udah cerai sih. Dan ketemunya ketika benar-benar cerai itu tertangkap basah sedang di kamar, jadi selingkuh ya, dan tertangkap basah sedang di kamar. Aduh, alhamdulillah banget ya itu. Dan itu alasan mempertahankan karena mosok sih anak-anakku mau nggak punya ayah gitu kan ya, kehilangan figur ayah. Tapi ternyata dipikir-pikir lagi ya mendingan kehilangan figur ayah daripada punya ayah tapi tidak jadi contoh yang baik kan kayak gitu. Seperti itu ya. Aduh, pokoknya kalau cerita-cerita seperti itu ya kita apa ya dipilih lah ya, kayak Kak Lita terpilih, aku gitu insya Allah udah pernah lah ada bayangan seperti itu. Dan teman-teman nanti nih buat pembelajaran semuanya ya, ini ada nih beberapa pertanyaan yang aku mau ajukan nih. Mana yang karuselnya Kak Min? Karuselnya yang tadi di-share. Oh TW, oke. TW. Nah setelah nikah banyak teman-teman jomblo yang konsultasi nggak sih? Konsultasi. Banyak ya. Mungkin kita kan bisa ngomong karena pengalaman kita ya, tapi ya tahu juga kita kan berjuang juga kan. Nah ini ya, ini tentang ke anak sih, pengasuhan ke anak. Gimana kalau nanti punya pasangan yang nggak mau bareng-bareng ngasuh anak? Ada nggak? Kalau dari pemantik nih, dari Bulan, Siska, dan Maulida, ada nggak perasaan kayak gini? Gimana kalau nanti pasangan bareng-bareng ngasuh? Ada nggak? Lah Mbak, ada pasti. Apalagi kan apa ya? Memang kalau dari keluarga ayahnya Hani ini kan semua pengasuhan itu diserahkan ke ibu gitu kan. Nah jadi kan
Otomatis kalau sudah dari atasnya begitu, ke bawahnya kan juga sama polanya kayak gitu. Cuman aku di sini pasti ngomong, ayo gantian. Kayak gitu. Aku cuman butuh kamu jaga dia seberapa jam aja kayak gitu, nggak lama gitu. Apalagi kalau pas kayak gini nih, kalau kayak gini kan ayahnya belum pulang tuh. Jadi ya udah aku sambil gitu. Tapi kalau ada ayahnya ya dia sama ayahnya, Hani sama ayahnya kayak gitu. Iya, karena ayahnya kan sibuk ya, maksudnya kerja Ya, di luar. kerja juga Jadi kan. dan waktu itu sama ayah berharga ya sis ya. Oh iya banget Mbak. Apalagi Hani tuh kan sekarang kalau ditanya dia itu anaknya siapa, pasti jawabnya anaknya ayah. Jadi tiap ayahnya pulang, ya dia kalau ayahnya pulang tuh pasti kayak seneng banget gitu loh. Ya kayak gitu. Jadi dia tuh minta kalau udah ada ayahnya dia tuh ke aku biasa aja gitu loh. Jadi minta quality time sama ayahnya gitu. Ya mungkin karena memang ayahnya kerjanya kan jamnya kan nggak bisa ditentukan ya, apalagi kalau pas banyak paket yang masuk itu kan bisa sampai pulangnya jam 11, setengah 12 gitu kalau pas Ramadan kayak gitu. Jadi makanya kalau pas ada ayahnya di rumah tuh Hani kayak manja gitu loh, ngajakin bercanda apa tuh Hani kayak gitu. Jadi Iya, aku iya. juga merasa bersyukurnya Hani begitu. Oh iya. Karena Jadi tanpa ada aku dorongan ngomong yang kuat Hani, ya, alasannya kuat kak ya itu. Oke. Tapi kalau libur seharian gitu otomatis ya sis, kayak ada quality time bareng nggak sih kalau libur ayahnya? kalau ayahnya libur pasti yang pertama ayahnya bakalan istirahat dulu, baru kalau udah nggak capek main sama Hani kayak gitu. Nggak mesti keluar ya maksudnya. Nggak mesti, kalau keluar itu jarang, malah kita Mbak ya seringnya di rumah aja. Paling ya kalau keluar tuh gini, kalau pas mau setoran uang, misalnya pulangnya jam setengah 7 gitu kan, terus habis istirahat apa setoran uang itu ada begitu. Iya. Hani. Oke, itu tadi dari kita. Kalau mau Lida gimana? Tentang ada ini kalau pasangan nggak mau bareng-bareng ngasuh anak, kekhawatiran itu dan faktanya sekarang gimana gitu? Ya khawatir nanti pasangannya nggak mau bantu ngasuh anak, padahal untuk mengasuh itu bisa bareng-bareng. Untuk sekarang faktanya itu saling mengerti aja. Misal aku tadi kayak ada kegiatan jalan santai dan hari itu TPA nggak buka, ya udah Auni sama abahnya seharian gitu sampai aku selesai jalan sehat. Tapi kalau abahnya lagi capek pulang kerja, ya Auni sama aku gitu. Jadi saling mengerti aja. Oke. Udah saling inilah ya. Memahami kondisi masing-masing. Saling peka, terus kita nggak kayak iri-irian ya. Betul. Nggak hitung-hitungan kayak tadi lo udah sama aku terus gitu, atau udah sama kamu terus kayak seperti itu ya. Sebenarnya sama-sama capek ya, maksudnya ibu juga capek meskipun di rumah aja ataupun apalagi kerja gitu ya. Kayak Maulida kan kerja nih sekarang, booking mom istilahnya, kayak Siska juga kerja dari rumah istilahnya ya, tapi bener-bener nggak ada yang bantu juga ya. Ini wanita-wanita tangguh ini. Siska juga nggak ada, meskipun ibu mertuanya di sebelahnya tetap sendiri ya. Kalau Ulan gimana? Juga gantian sama pasangan? Apakah kerja di luar juga kayak 7 to 5 itu nggak suami? Kalau suami itu dia setiap pagi itu udah istilahnya apa ya, udah rutinitasnya lah. Kalau pagi itu pasti mandiin anak gitu kan. Kebetulan kan anak Ulan laki-laki ya, jadi kalau misalnya laki-laki itu kan lebih lengket sama ibunya ya kan kak. Kakak lagi punya 2 anak laki-laki kan, jadi ya memang namanya juga Ulan di rumah aja gitu kan, jadi memang Hamka itu lebih banyak waktunya sama Ulan gitu. Tapi kalau misalnya pas lagi bareng-bareng di rumah, ya udah dia itu sering juga nyariin abahnya gitu kan. Kalau misalnya pas kan
kadang namanya pulang kerja juga capek ya kan Kak. Jadi kadang dia mau santai sebentar kan, ya udah oke santai dulu. Setelah itu ya udah nanti bulan apa aja bilangin aja anaknya gitu kan. Itu main sama Abah kayak gitu kan. Ya udah nanti ya abahnya juga welcome kan, langsung ajak main. Nah, kayak gini kan ini kan bulan termasuk ada kegiatan kan. Ya udah ini dia lagi nonton TV tuh sama abahnya. Oke. Oke. Next slide. Next slide kita agak cepat. Ya ini ya. Gimana kalau nanti pasangan nggak nerima kondisi anak yang jauh dari kata sehat? Insya Allah aman ya teman-teman. Boleh jawab di kolom komen dong semuanya. Nanti aku langsung konklusiin biar agak cepat. Kalau nanti pasangan nggak nerima kondisi anak yang jauh dari kata sehat, aman ya. Maksudnya nggak ada tuntutan. Kadang kan ada ya keluarga suami perfect misalkan, perfeksionis, kadang gitu ya. Lo kok kayak gini gitu kan. Kok dikasih makan ini gitu. Ya aku jadi teringat itu ya temanku yang ayahnya nggak jelas. Oke, sebentar. Iya, jadi ada anak yang bapaknya nggak jelas, dia kasihan dia umur 4 tahun belum bisa ngomong manggil nama ya. Dan yang aku cerita di grup itu, yang masih minum susu dan makan brownies dan juga stik keju aja, nggak makan lain-lain, kasih banget. Karena ternyata apa, pengasuhan 3 generasi. Jadi dia ibunya sendiri, terus neneknya gitu ya, dan satu lagi tuh tantenya. Karena kan dia sekolah, dia nggak punya akte kan anaknya siapa gitu ya, akhirnya masuk ke akte budenya gitu. Nah itulah yang membuat akhirnya bingung gitu. Oke, next ada pertanyaan apa lagi Kak Min? Gimana nanti kalau jadi orang tua anak kita? Insya Allah enggak ya, karena anaknya masih bocil-bocil ya. Tapi Kak Lita ini ya, ada anak yang umur 10 tahun, dia pernah nggak sih ngungkapin perasaannya kayak, oh aku apa sama ayah yang sekarang, ayah yang dulu, kayak gitu-gitu nggak sih? Pernah ya, karena kan udah usia bisa two-way communication ya. Tapi sejauh ini alhamdulillah ya, Kak ya, maksudnya menerima, dia paham gitu bahwa sekarang ibunya sudah ada ayah. Oke, next. Pasti ada lah ya rasa gimana kalau kenal sama kita. Oh iya, alhamdulillah ya kan itu. Nah, gimana kalau nanti kita gagal mengasuh anak? Ini pasti ya, setiap ibu pasti ngerasa ya, aku juga sih seperti itu juga. Apalagi ya meskipun nggak terlalu yang mikir-mikir seperti apa, tapi akhir-akhir ini aku OPD gara-gara anakku ini membuat ulah-ulah yang tidak dibuat oleh anak lain di sekolah SD. Karena anakku yang pertama itu kan terdeteksi autism level 1 yang paling rendah, dia 3,5 tahun, PhD. Akhirnya aku masukin ke preschool biar sosialisasi sama anak-anak seusianya. Alhamdulillah udah graduate kan, udah lulus, sekarang masuk SD. Umur 6,5 tahun. Tapi ya gitu, di SD hari pertama langsung Hansaplas 3 biji, kena cakar kucing. Besoknya keluar terus ke kakak kelas, ke kelas 6, ganggu kelas 6 belajar gitu kan, karena pengen sama kakak. Terus sempet pintunya ditutup, dilempar batu gitu. Terus kemarin styrofoam di kelas tuh ibu mandinya dikopel-kopel. Terus dia suka kalau ngantuk tidur di bawah kursi bu guru. Coba. Makan donat temennya tanpa izin. Dan hal-hal lain. Ulangan nggak mau, kertas ulangannya disilang. Nggak mau ngerjain. Nah itu ya, itu hal-hal yang apakah aku udah gimana ya untuk yang terbaik untuk anakku. Kadang ya berpikir seperti itu. Tapi kan fokus sama solusinya ya. Fokus ke masalahnya. Next. Teman-teman ada ya kepikiran kalau gagal ngasuh anak? Oh, Masya Allah anaknya Mbak Lita ya. Kenapa nggak nikah sama karena nggak ngerti ya? Oke, yang terakhir gimana kalau nanti menghadapi anak susah makan sendirian? Oh,
Iya, iya. Ngadepin ini banget ya kalau pas awal-awal ya, GTM segala macem. Insya Allah udah lewat ya. Kalau aku sih orangnya just do it aja ya. Ada ilmu kayak gini ya terapin, nggak cocok ya wis yang lain gitu. Lebih-lebih nggak terlalu mikirin ABC gitu. Next. Ya tetap baca-baca literasinya iya, tapi pada penerapannya itu nggak ribet itu. Jadi ya kesimpulannya ya, marriage isn't scary kalau ketemu pasangan yang paham kalau ibu dan ayah punya peran yang sama pentingnya dalam mengasuh dan mendidik. Insya Allah kita kembaliin ke Islam aja deh ya. Bahwa kan sahabat ya. Kalau di Islam kan sebagai sahabat kan, bukan sebagai siapa yang melayani dan siapa yang dilayani. Kan memang kalau di budaya kita kan begitu ya, mungkin orang tua kita ya, ibu tiap pagi bikinin kopi ayah gitu kan. Habis itu harus apa-apa-apa seperti itu. Oke, teman-teman terakhir nih, sebelum kita tutup closing statement dong dari masing-masing pesan buat para anak muda Gen Z yang seusia kalian atau di bawahnya yang mungkin lagi overthinking tentang menikah. Nah, boleh kasih closing statement. Siapa dulu? Mau Lida dulu deh. Kak, semacam insight gitu ya malam ini. Ada dua sih. Bagi yang belum menikah itu sebaiknya belajar gimana menjadi istri yang baik, gimana menjadi suami yang baik, tentunya dengan aturan-aturan Allah gitu. Karena kebukti setelah aku nerapin apa yang Nabi ajarin, itu kebukti itu bisa apa mengharmoniskan kembali suasana. Misal nih, Nabi itu nyuruh kalau suami marah ke istri, itu yang harus minta maaf itu adalah istrinya, meskipun yang marah itu suaminya. Nah, aku terapin ternyata, oh bener juga ya. Nah, jadi hal-hal semacam itu kita harus pelajari sebelum menikah. Ataupun setelah menikah juga boleh sih. Nah, yang kedua itu lebih ke setelah menikah itu, setelah aku mempelajari kodok dan kodar, nah ternyata ada resep supaya pernikahan itu bertahan. Yang pertama itu R, yang kedua itu S, dan yang ketiga itu P. Yang pertama R, ridho. Mungkin Tante Tas sudah pernah tahu ya. Ridho, sabar, dan positive thinking. Ridho sama ketetapan yang telah Allah berikan kepada suami kita, entah itu penghasilannya, sifatnya, karakternya, atau apalah yang ada di suami kita tuh harus ridho. Yang kedua tuh sabar, sabar menghadapi semuanya. Dan yang ketiga itu positive thinking. Itu aja. Oke, Masya Allah. Iya, iya. Luar biasa. Emang ini ya, maksudnya kalau kita terapkan sedikit demi sedikit, nggak perlu yang harus belajar semuanya, terus kita hafalin kan nggak ya. Tapi kita step by step tahu, lalu kita praktekkan, tahu kita praktekkan gitu ya. Ntar belajar lagi. Oke. Jazakillah buat Maulida. Selanjutnya, Siska kayaknya udah siap nih, udah senyum-senyum. Apa Kalau nih? dari aku sih ya Mbak, jangan jadikan standar kehidupan orang lain tuh sebagai standarnya kita, kayak gitu. Kalau kita sebagai umat Muslim ya, terutama kalau kita mau mencontoh ya benar katanya Maulida. Contoh aja sudah kehidupan Rasul yang insya Allah itu karena udah dituntun langsung sama Allah ya. Jadi bukan karena berdasarkan apa ya, setiap tindak tanduk dan perkataannya Rasulullah itu kan dituntun sama Allah, bukan berdasarkan hawa nafsunya Rasulullah. Begitu juga di kehidupan pernikahannya beliau kayak gitu kan. Jadi kalau kita menstandarkan di kehidupan orang-orang yang ngetren sekarang, itu kita pasti jelas banyak banget kecewanya kayak gitu kan. Berapa banyak pasangan artis yang kita idolakan yang awalnya mereka harmonis tiba-tiba pisah kayak gitu, dan itu bukan hal yang memang patut untuk kita jadikan contoh kayak gitu sih Mbak. Selain memang kalau mau menikah itu ya kita harus banyak-banyak bekal diri, persiapan baik itu calon suami, calon istri. Jadi nggak hanya istrinya aja yang belajar, tapi suaminya juga nggak hanya menjadi apa ya, nggak hanya seorang ibu yang berperan, tapi juga ayah juga yang berperan dalam pengasuhan. Mm-mm. Itu sih kalau Iya, iya betul. Sesibuk-sibuknya ayah gitu ya. Kan dibilang Indonesia fatherless ya.
Tapi tetap ya kita bisa mengatur quality time-nya dan lain-lainnya. Oke, kalau Benar. tadi itu ya jangan menstandarkan kehidupan orang lain. Emang sekarang pengaruh medsos tuh banget 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 ya. Maksudnya tuh apalagi anak-anak muda yang memang mungkin bergaulnya itu gaul di sosmed doang, tapi di sehari-harinya dia kurang pergaulan. Jadinya nggak banyak ngobrol sama orang secara nyata gitu loh, dan yang mengalami langsung seperti itu. Oke, dan terakhir ke Wulan. Kalau dari Wulan Kak, untuk yang belum nikah, fokus aja dulu memperbaiki diri. Karena janji Allah itu pasti wanita baik untuk laki-laki baik gitu kan. Jadi ya untuk saat ini kalau memang ada rencana menikah terus tiba-tiba jadi overthinking karena lihat yang saat ini sedang viral di media sosial kan, ya fokus aja terus memperbaiki diri sambil ikhtiar sama Allah dan minta sama Allah dikasih jodoh yang terbaik gitu aja. Amin, amin. Iya sih, OPT-nya kadang mikir siapa ya jodohku ya. Udah deket apa udah jauh gitu. Iya bener ya, ikhtiar yang terbaik. Fokus aja gitu ya, pasti nanti Allah akan mendekatkan dengan jodoh kita ya. Kalau pengalaman kita semua ya yang udah menemukan jodohnya, saya tiba-tiba ketemu gitu ya. Nggak usah kayak terlalu dipikir di mana. Oke teman-teman, terima kasih banget udah join. Mau direpotin buat sharing di sharing session ala Zoominar ya. Semoga nanti next kita buat schedule-nya bulanan aja ya sis. Kita buat schedule bulanan sehingga poster-posternya bisa dibuat di awal dan nanti teman-teman bisa banyak yang ikutan. Nggak apa-apa, ini masih dua kali ya kita sharing session webinar. Semoga nextnya lebih banyak lagi yang ikutan. Semoga ada manfaatnya ya apa yang kita obrolin malam ini. Nanti coba akan dibuatin kilas baliknya sama Kak Min. Kak Minnya itu suami dan aku sendiri. Oke, selanjutnya Kak Min yang ini ya, TJI Community. Oke, kita akan tutup dengan video. Kata suamiku nih ada video dari Ustadz Felix 1 menit. Oke, deh, kita tonton dulu. Dan pilihlah karena agamanya. Karena kalau seandainya dia punya kadar kecantikan atau fisik atau body dan segala macam, dan dia punya nasab, lalu kemudian keluarganya baik, lalu kemudian dia juga punya kemampuan mengelola harta, tapi dia nggak punya agama, Anda bakal jadi pembantu rumah tangga, wahai laki-laki sekalian. Sama seperti seorang perempuan yang milih seorang laki-laki, dia nasabnya bagus, anak bangsawan taruhlah, anak priayi taruhlah, lalu kemudian dia pintar mengelola uang taruhlah, lalu kemudian dia good looking, handsome gitu misalnya, tapi dia nggak punya agama, siap-siap Anda bakal jadi orang yang paling sial di dunia rasanya. Lah kenapa? Karena dia tidak punya agama. Kenapa? Pemuliaan perempuan oleh seorang laki-laki itu karena agamanya, dan pemuliaan seorang laki-laki oleh seorang perempuan itu juga karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya. Oke, pilihlah karena agamanya itu diterapkan ya. Apa yang dipelajari kemudian diterapkan. Bukan karena sholat, puasa, apa namanya, tahajud, duha yang kelihatan secara fisik ya teman-teman. Tapi insya Allah karena apa yang sedikit dia ketahui itu bisa diterapkan sehari-hari dan itu ngefek ke kepribadiannya. Itu sih maksud dari Ustadz Felix tadi ya, insya Allah. Oke, terima kasih semua. Jazakumullah khairan kasiran. Kak Lita juga boleh bersuara di TJI Community. Aku belum pernah lihat soalnya chat dari apa yang bernama Kak Lita di Medan. Belum pernah tahu gitu. Ternyata udah masuk. Mungkin pas ini ya, pas sharing sessionnya Mulan ya. Kemarin ya. Belum masuk, Kak Lita belum masuk, Kak. Oh, belum masuk. Iya, Oh, baru ini iya. dia Oke, gabung. oke. Ya, udah selesai Siska. Kita tutup dulu dengan hamdalah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh nanti dikasih link grup ya, TJI Community. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat dan barokallah ya untuk kehidupan pernikahannya sampai ke jannah insya Allah. Aku pamit ya teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat malam minggu, hari libur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih wabarakatuh. Wulan, makasih Kak Putri, Kak Lita. Boleh live ya.